Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendriawan dari kelas C4 Manajemen NPM 10120052. Saya akan menjelaskan resum pendidikan agama Islam dari bab 1 sampai bab 5. Video ini untuk memenuhi tugas UTS pendidikan agama Islam. Bagian ke-1, ahamiyatul ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkantung-kantung tanpa adanya pembimbingan, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan para rasulnya, yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat berjalan dengan angan-angannya sendiri. Sebagaimana dalam Quran surat An-Najm ayat 29 sampai 23 sampai 30, maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak akan menghendak kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Quran surat An-Najm ayat 29 sampai 30. Bagian kedua, at-thoriq ila ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata. Ma'rifat adalah secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat-sifat Allah. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah, maka selanjutnya Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, atau neraka. Quran surat At-Tin ayat 1-5. Bagian ketiga, al-manawi min ma'rifatullah. Penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terhadap dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhah atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang keempat, al-adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Al-dalilul fitri, dalil fitrah. Secara besar, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia menciptakan Allah. Fitrah adalah sifat ajasi, dasar yang masih umum, yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrah, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberikannya rezeki, kehidupan dan mematikannya. Demikian itu karena manusia diciptakan di atas fitrah itu. Jadi maksudnya
Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Dan yang kelima, Tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf ha ditasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob, Malik, dan Lillah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembah yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari bab 1 sampai bab 5. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.